Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, biiznillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama ngaji kitab Masailul Jahiliyah. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai masalah yang ke-31 ya, kalau tidak salah. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan masalah yang ke-32, as-saniyatu was-salasun. Bagi Bapak Ibu dan para hadirin yang membawa kitab, silahkan dibuka halaman 14. Masalah yang ke-32, yang paling atas. Baik, kami bacakan. Masalah yang ke-32, kufruhum bil haqqi idza kana ma'aman. Di situ di kitab Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali di situ tulis ma'aman la yahudunahu, gitu ya tulisannya. Ma'aman la yahudunahu, yahudun gitu ya. Nah itu keliru, yang benar la yahwunahu, la yahwunahu. Jadi huruf dalnya itu hilang, nggak ada huruf dal. Aslinya man la yahwunahu, bukan yahudunahu. Wawunya dua, betul. Double wawunya, tapi dalnya dihilangkan. Itu artinya beda sekali ya. Nah, mungkin yang menerjemahkan kitab ini dia ya mendapatkannya teksnya sudah terjadi perubahan Yahuduna. Tapi kalau aslinya Yahwuna. Nah, mari kita perhatikan maknanya. Ya. Kufruhum, mereka kafir, maksud mereka ini orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah di dalamnya ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang-orang musyrik, ya. Musyrik jahiliyah. Nah, kufruhum bil haq, mereka kafir kepada kebenaran idza kana, jika yang membawa kebenaran itu ma'aman la, kalau kita ikuti teks yang ada di kitab Bapak Ibu sekalian, maka diterjemahkannya seperti yang ada itu. Mereka kafir, jadi orang-orang jahiliyah itu kafir kepada kebenaran jika yang membawanya bukan orang Yahudi. Nah ini nanti tabrakan dengan dalil. Maka yang benar bukan jika yang membawanya bukan orang yang mereka sukai. Nah, itu artinya Yahwunahu itu ma'aman la yuhibbunahu. Yahwun itu dari kata hawa nafsu. Jika yang membawa kebenaran itu tidak mereka sukai, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan mengingkari kebenaran itu. Kalau kita artikan Yahudunahu, nah nanti akan bertentangan dengan dalil yang disebutkan pada masalah yang ke-32 ini. Nah maka Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan apapun. Orang Yahudi bilang, orang Nasrani tidak mempunyai pegangan apapun ya. Wa qalatin nasara, nah sebaliknya orang Nasrani mereka juga berkata, laisatil yahudu ala syai'in. Orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan apapun. Nah, kalau kita
tadi dibaca Yahudunahu, lah kok orang Nasrani nggak senang padahal dibawa orang Yahudi. Nah, itu jadi bertentangan dengan dalil. Maka yang betul adalah Yahunahu atau Yuhibbunahu. Orang jahiliyah itu baik orang Yahudinya, baik orang Nasraninya, baik orang-orang musyriknya, ya, orang-orang Majusi, Sobi'i yang ada pada waktu itu. Nah, jika kebenaran dibawa oleh orang yang tidak dia sukai, maka mereka akan menolak kebenaran itu. Kalau yang membawanya adalah orang yang mereka benci, maka mereka akan menolaknya. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Prinsip orang jahiliyah seperti itu. Siapa yang bawa kebenaran? Oh, si fulan. Wah, kita nggak suka sama dia, kita tolak. Kenapa? Karena kita nggak suka sama dia. Maka kita nggak usah terima kebenaran tersebut. Nah, begitulah ya, prinsip mereka, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Nah, ini tentu saja berangkat karena kebatilan dan asobiyah, sikap fanatisme mereka dan kebatilan yang ada pada diri mereka, sehingga kalau tidak mereka suka orang yang menyampaikan kebenaran ini, maka mereka akan menolaknya. Maka fayatrukun al-haqqa min ajlihi. Mereka akhirnya akan meninggalkan kebenaran disebabkan karena kebenciannya. Seorang muslim tidak boleh seperti itu. Kita sebagai muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka yang wajib kita lakukan adalah ayat balal haqqo mimman ja'a bihi. Kita harus menerima kebenaran dari siapapun yang membawa kebenaran itu. Itu seorang muslim harus seperti itu. Kenapa? Yang pertama, karena Rasul ya pernah bilang, al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah barang hilangnya orang beriman, ainama wajadahu akhadhahu au fa huwa ahaqqu bihi. Di mana saja seorang mukmin itu mendapatkan kebenaran, maka dia paling berhak untuk mengambil kebenaran itu. Dimanapun, dari siapapun, kalau emang itu benar, ya kita sebagai muslim paling berhak untuk mengambil kebenaran tersebut. Jadi al-haqqu dhalatul mu'min ainama wajadahu fa huwa ahaqqu bihi. Nah, itu prinsip bagi orang beriman. Nah, meskipun kebenaran itu ma'a sadiqihi au aduwihi, apakah kebenaran itu dibawa oleh temannya sendiri atau bahkan oleh musuhnya. Seandainya ada musuh membawa kebenaran, kita harus terima. Itulah mukmin. Jadi yang dilihat bukan siapa yang membawanya, tapi kebenaran itu sendiri. Benar atau tidak yang dibawanya. Kalau benar, meskipun dia musuh, kita harus terima. Kalau salah, meskipun teman sendiri, kita terima atau tidak? Tidak, kita harus tolak. Karena bukan orang yang dilihat. Yang dilihat adalah fakta ya, atau al-haq itu tadi. Nah, ini prinsip penting bagi seorang mukmin yang sangat berbeda, berkebalikan dengan orang-orang jahiliyah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi seorang mukmin itu yang dicari adalah kebenarannya, bukan orangnya siapa, tapi apa yang dia bawa. Nah, itu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Unzur ma qala wala tanzur man qala." Lihatlah apa yang dia katakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Jadi kalau dia mengatakan sesuatu yang sesuai dengan Quran Sunnah, kita terima. Walaupun anak kecil yang ngomong, walaupun musuh kita yang ngomong, bahkan walaupun mungkin orang kafir yang ngomong, kalau dia katakan sesuai dengan Quran Sunnah, maka kita harus menerimanya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Bahkan nanti para ulama mengatakan, ya, aduwun aqilun khairun min sodikin jahilin. Musuh yang pinter itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Musuh yang pintar itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Kadang-kadang ya, kalau dia pintar meskipun musuh kita, dia membawa kebenaran kadang-kadang. Tapi kalau kita punya teman dia bodoh, nah, maka yang dia bawa bukan kebenaran, bahkan katanya ya, bukan sesuatu yang hak. Maka muncullah ungkapan aduun akilun khairun min sodikin jahilin. Musuh yang cerdas itu lebih baik
daripada teman yang jahil, yang bodoh. Orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang bodoh sekalian. Nah, ini contohnya disebutkan di sini apa yang Allah sebutkan tentang orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka orang Yahudi itu benci kepada orang Nasrani. Orang Nasrani benci kepada orang Yahudi. Ketika orang Yahudi membawa al-haq, orang Nasrani nggak mau terima. Rafadul haq. Ya. An-Nasara rafadul haqqa min al-Yahud. Orang Nasrani akan menolak kebenaran dari orang Yahudi. Wa kadzalikal Yahud rafadul haqqa idza kana minan Nasara. Mereka akan menolak kebenaran jika itu dibawa oleh orang-orang Nasrani. Seperti yang Allah sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 113, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Nah, ini kenapa? Karena hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka dan sikap fanatisme mereka. Nah, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka itu tidak akan pernah mau menerima kebenaran dari kita. Mereka akan selalu menolaknya. Apalagi Allah tegas mengatakan lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani enggak akan ridho kepada kamu wahai Muhammad sehingga engkau mengikuti agama mereka. Nah, ini Bapak sekalian, ya, mereka enggak akan ridho. Nah, ya, contoh misalnya di Prancis ya, Charlie Hebdo itu, terus si Macron yang kita sering bahas itu ya di medsos. Nah, ketika mereka dikritik bahwa itu sudah melampaui batas, bahkan PBB melarang, bahkan orang yang lain yang non Muslim pun mengkritik gitu ya. Kalau dari Muslim ada Erdogan misalnya, nah, Presiden Turki, sampai tersinggung Presiden Perancis ini. Lalu sekarang apa yang terjadi? Nah, dibuat lagi karikatur Erdogan. Bapak-bapak mungkin sudah lihat ya, nah, jorok sekali karikaturnya itu. Karena nggak terima. Nah, sesuatu yang hak nggak akan diterima kalau bukan dari diri mereka sendiri. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka mereka tadi itu prinsipnya. Dan kita sebagai Muslim harus natajannabu sunnatal yahud wan nasara. Kita harus menjauhi kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani ini. Natajannabu sunnata al jahiliyah. Kita harus menjauhi sunnahnya orang-orang jahiliyah. Yaitu apa? Al kufru bil haqqi idza kana ma'a man la yuhibbuhu. Mereka akan mengingkari suatu kebenaran jika dibawa oleh orang yang tidak disukainya. Nah, ini sunnatul jahiliyah. Au sunnatul yahud au sunnatul nasara. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka seorang muslim kita harus menghindari sunnah-sunnah mereka. Ya. Bahkan nanti dikatakan oleh Nabi ada abghadun nasi salah satunya. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu ada tiga golongan. Nah, salah satunya siapa? Yaitu orang-orang yang mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Ya, orang yang berusaha untuk mencari dalam Islam kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah, sunnah-sunnah orang jahiliyah. Itu Allah benci sekali. Abghadun nas ilallahi salah satunya. Salah satunya itu. Jadi orang yang mencari sunnah jahiliyah, orang yang berusaha ngikutin sunnah jahiliyah pada saat muslim, dia sudah muslim. Itu Allah sangat benci kepada orang tersebut. Nah, kalau kita ngikuti prinsip orang jahiliyah tadi, kalau yang bawah al-haq itu teman sendiri, satu komunitas, satu ormas, oke, saya terima. Tapi kalau beda komunitas, beda ormas, nanti dulu. Nah, saya nggak mau terima. Nah, ada ya yang seperti itu? Ada, Bu sekalian. Nah, ini kalau ada yang begitu itu, nah, sesungguhnya dia mengikuti prinsip jahiliyah. Dia menghidupkan sunnah jahiliyah. Dia melakukan sunnah jahiliyah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, maka lalu katakan lagi, al-wajibu alaika ayyuhal muslim an taqbalal haqqa. Kewajiban engkau wahai muslim adalah menerima kebenaran wa in kana ma'aman la tuhibbuhu. Meskipun kebenaran itu dibawa oleh orang yang engkau tidak suka.
Wala takunul adawatu as-syakhsiyatu wal ahwa'u an-nafsiyatu mani'atan min qabulil haq. Jangan sampai kebencianmu, permusuhanmu kepada seseorang karena hawa nafsumu membuat engkau terhalangi untuk menerima kebenaran karena kebencianmu kepada seseorang. Maka dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Karena kita benci kepada seseorang, kita nggak adil. Nah, contoh ketidakadilan kita adalah sebenarnya dia benar, tapi kita bilang salah. Kenapa? Karena kita benci sama dia. Nah, itu kan tidak adil. Orang yang benar kita bilang salah karena kita benci. Jangan sampai seperti itu kata Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, itulah yang lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, itu ayat yang menegaskan bahwa sikap menolak kebenaran karena dia datang dari orang yang kita tidak suka bertentangan dengan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-8, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, Nabi sendiri tidak demikian, maka yang harus kita contoh Rasulullah. Rasulullah itu dalam beberapa catatan sejarah, beliau selalu menerima kebenaran dari siapapun datangnya, bahkan dari orang-orang musyrik sekalipun, dari orang-orang Yahudi sekalipun. Kalau dia benar, Rasul pasti terima omongannya. Disebutkan dalam satu riwayat dari Qutailah. Ini riwayat akhrajahu An-Nasa'i, disampaikan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya. Datanglah seseorang dari orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala innakum tusyrikun. Kata orang Yahudi ini ngomong kepada Rasul, sesungguhnya kalian musyrik. Wah, Rasul disebut musyrik. Maksudnya termasuk para sahabat musyrik. Yang ngomong siapa? Orang Yahudi. Lalu apa buktinya kalau kami ini musyrik? Orang Yahudi bilang, takulun, kalian bilang, Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Maksud para sahabat kamu, wahai Muhammad, mereka suka bilang, Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Terserah kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nah, ini syirik. Orang Yahudi ngerti ini syirik. Kenapa? Karena mereka mensejajarkan Allah dengan Nabi Muhammad. Mensejajarkan. Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Nah, orang Yahudi bilang ini syirik. Lalu gimana seharusnya? Nah, seharusnya kata mereka, Masya Allahu wahdah. Terserah kehendak Allah saja. Nggak usah dikait-kaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak sekalian, maka Nabi menerima apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini benar. Ya, jadi kata-kata sebagian sahabat mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, ini ada kesyirikan. Maka pan Nabi qabila hadzal haq, Nabi akhirnya menerima kebenaran ini yang datangnya dari orang Yahudi, wa amara ashabahu bitarkil khata', dan menyuruh para sahabatnya supaya meninggalkan kekeliruan ini. Jadi kalian jangan bilang Masya Allah wa sya'a Muhammad. Itu keliru, itu kesyirikan. Nah, ini sama seperti misalnya kita bilang dalam konteks yang lain, dalam sumpah misalnya, ya, demi Allah dan demi Rasul, demi Allah dan demi Rasulullah. Ini kesyirikan. Kita mensejajarkan Allah dengan Rasulnya. Kesyirikan, sekalian. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, itu awalnya dari orang Yahudi yang ngomong kepada Nabi, lalu Nabi bilang kepada sahabat, nah, hendaklah kalian jangan mengatakan tadi Masya Allah wa sya'a Muhammad karena ini kekeliruan. Itu satu, ya, tercatat dalam hadis. Ya. Yang kedua, Bapak sekalian, ya, datang juga min ahbaril Yahud. Ahbar al-Yahud itu orang alim, ya. Ulamanya orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, Innallaha yatwis samawati biyaminihi. Sesungguhnya Allah, ya, melipat langit dengan tangan kanannya. Yatwi as-samawati biyaminihi.
wa yahmilul jibala ala usbu'in, dan membawa gunung-gunung dengan jarinya, wal aradina ala usbu'in, dan juga Allah membawa bumi ini dengan jarinya, ila akhiril hadis, sampai ini hadisnya panjang, maka yang dikutip hanya sebagian saja. Nah, jadi orang alim dari orang Yahudi ngomong begitu, langit dilipat dengan tangan kanan Allah, gunung-gunung dan bumi ada di jari jemari Allah. Ini masa akidah, ini masa pentingnya. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi mendengar kata-kata orang Yahudi ini? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawadhiduhu. Lalu Nabi tersenyum mendengar perkataan orang Yahudi ini, sehingga lebar senyum beliau, ya, terlihat gigi geraham beliau. Tasdiqan li hadzal khabar, untuk membenarkan informasi yang disampaikan oleh ulamanya Yahudi ini, itu benar. Tersenyum Rasulullah bahwa apa yang dikatakan benar, dan itu sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 67. Allah taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi." Ada kata-kata wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Jadi bumi ini seluruhnya nanti akan digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminihi, dan langit, ya, dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Az-Zumar ayat 67. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh orang Yahudi itu sesuai dengan Quran, maka Rasul membenarkan. Jadi bukan siapa orangnya, tapi sesuai tidak yang disampaikannya itu dengan Quran dan Sunnah. Kalau sesuai, maka diterima, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Bukan malah muter-muter membela omongan tokohnya yang sudah jelas-jelas salah, tetap dibela-bela. Nah, itu begitu, udah jelas salah, tapi tetap dibela-bela oleh orang-orang itu. Nah, afwan misalnya yang baru-baru ini kan tentang muzakaratu maulidin Nabi, ya, peringatan hari kelahiran Nabi. Kan banyak nggak orang yang membela-bela itu? Banyak sekali. Macam-macam lah pembelaan-pembelaannya. Nah, walaupun salah tetap mereka bela. Bahkan dalil yang mereka gunakan pun dalil-dalil yang lemah, bahkan palsu, digunakan untuk membela sesuatu yang sebenarnya keliru, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat beliau. Nah, ketika disampaikan dalil kepadanya, mereka akan tetap menolaknya, kecuali barangkali kalau tokoh dari kelompoknya, misalnya, mungkin mereka akan berpikir apa iya ya. Nah, walaupun ada tuh salah satu tokoh, ya, yang tokoh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang menganggap bahwa peringatan Maulid Nabi adalah sesuatu yang disunnahkan, sesuatu yang dianjurkan. Nah, ada tuh salah satu tokohnya mengatakan di dalam salah satu ceramahnya bahwa ya kita keliru, kita sering menggunakan dalil-dalil yang keliru. Nah, itu ada pengakuan dari tokohnya. Bapak Ibu barangkali yang sudah lihat video itu, saya tidak usah menyebutkan namanya, ya. Beliau mengakui. Nah, harusnya ketika tokohnya bilang seperti itu, ya sadar harusnya. Tapi tadi kembali kepada apa yang kita bahas ini, sebenarnya tidak harus tokohnya, siapapun yang ngomong, ya, siapa yang ngomong, jika yang diomongkannya ada kebenaran al-haq, jelas dalil dari Quran dan Sunnahnya, maka dia harus terima, walaupun bukan dari kelompoknya atau walaupun bukan dari temannya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu dikatakan, kata Syekh Saleh bin Fauzan, ya, kata beliau, alhasil, nah, maka hasilnya adalah annal muslima yajibu alaihi ayyaqbalal haqqa wa la tahmiluhu adawatuhu as-syakhsiyatu, ya, wa agraduhu an-nafsiyatu wal isa'atu allati tusa'u am ba'di ahlil haq la tahmiluhu hadhil umuru ala rabdi ma yaquluhu hadzal alim. Seorang muslim wajib menerima kebenaran. Jangan sampai kebencian atau permusuhan dia terhadap seseorang
ketidaksukaan dia, ya. Tidak suka dirinya kepada seseorang, lalu kemudian ada kabar-kabar yang disebarkan tentang sebagian ahlul haq, ya, ahlul ilmi yang tidak disukai oleh mereka, lalu kemudian kita menolak. Misal ada, bahkan mungkin sebagian kita, ada ustadz yang kita nggak suka misalnya, kita nggak suka. Karena apa? Ustadz itu sering menyampaikan katakanlah hal-hal yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah misalnya. Nah, lalu kita nggak suka pada ustadz itu. Di satu kesempatan lain, si ustadz yang kita nggak suka ini, dia membahas persoalan lain dan yang dia bahas benar, dalilnya jelas. Nah, maka bagaimana sikap kita? Ya, kita harus terima. Walaupun mungkin dalam suatu perkara kita nggak setuju, tapi dalam perkara lain, jika emang dalilnya jelas, kita harus terima. Nggak boleh kita tolak seluruhnya. Wah, ini Ustadz Fulan ini ngaco nih, akidahnya nggak benar, dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dia ini Asy'ariyah misalnya. Maka kita tolak seluruh omongannya, itu nggak benar juga tuh. Nah, hati-hati ya. Kan ada tuh sebagian ustadz yang dari sisi akidah bermasalah sebenarnya, karena dia menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya ada ustadz mengatakan Allah itu wujud, Allah itu eksis bila makan, enggak ada tempat. Ada enggak ustadz ngomong begitu? Ada ya. Jadi Allah kalau dibilang istiwa di atas arsy itu enggak benar. Kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Nah, ini muhal, perkara yang mustahil. Padahal Allah bilang seperti itu dalam Quran. Nah, kita enggak setuju dengan ustadz ini. Lah kok dia bilang seperti itu? Padahal Allah sendiri yang bilang bahwa Allah itu ya, istawa ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya. Kok ada ustadz menolak itu? Dalam perkara tersebut kita boleh tolak, kita boleh tidak suka pada si ustadz itu. Tapi dalam perkara lain ternyata yang diomongkan benar, dalilnya jelas, harus kita terima. Nah, ini bahaya tuh, hati-hati. Ketika kita membenci seseorang lalu kita benci seluruh omongannya, itu nggak tepat. Kalau kita lakukan itu berarti kita sama seperti orang jahiliyah. Nah, cuma perkaranya kita dari mana tahu ini benar atau ini nggak benar? Ya, dari dalilnya. Coba misalnya membahas masalah apa, katakanlah benar dia, dalilnya dia ucapkan berdasarkan ayat Al-Quran surah ini, dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya sudah, kalau kita belum yakin dengan omongannya, kita di cross check saja kepada ustadz lain yang menurut kita bisa jadi pembanding. Betul nggak ustadz ini, hadis ini dari Bukhari Muslim dan seterusnya. Nah, kalau benar, meskipun itu dikatakan oleh ustadz yang kita tidak suka, ya kita harus terima. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, karena ada kecenderungan di masyarakat dari kita ini, kita sendiri, kalau udah nggak suka pada seseorang, semuanya kita tolak. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Nah, ini. Maka supaya kita ngerti mana benar nggak benar, ya harus kita pelajari terus ya, ilmu-ilmu Allah dan ilmu dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini itu catatan penting. Jadi jangan sampai kebencian kita kepada seseorang lalu kita tolak seluruh apa yang disampaikannya, padahal yang disampaikan sebagian itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, itu terjadi itu. Ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain seperti itu. Kalau tidak suka kepada Syekh Fulan bin Fulan, karena dia ngomong begini, maka setiap kali mendengar kaulnya Syekh Fulan, mardud, ya, tertolak. Rafaduhu, mereka menolaknya. Padahal ada yang benarnya. Nah, ini bukan manhaj ar-robani, ya. Bukan manhaj yang benar, bukan cara yang benar seperti itu. Yang benar adalah qabulu al-haqqi mimman jaa'a bihi. Kita harus menerima kebenaran dari siapapun yang membawa kebenaran tersebut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, penjelasan dari masalah yang ke-32. Nah, sekarang yang ke-33 ya. Inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim kama fa'alu fi hajjil baiti. Ya. Mereka orang-orang jahiliyah itu mengingkari kebenaran, padahal mereka mengaku pemeluk agama Ibrahim. Ya. Jadi orang jahiliyah mengingkari kebenaran, ma aqarru annahu min dinihim, padahal kebenaran itu
Ya, atau padahal mereka itu mengaku sebagai pemeluk agama Ibrahim. Ya, pemeluk agama Ibrahim. Kama fa'alu fi hajjil bait, sebagaimana mereka lakukan dalam perkara ibadah haji ke Baitullah. Allah Ta'ala berfirman, may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri, man safiha nafsah. Jadi orang-orang Yahudi, ya orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari sesuatu yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Padahal mereka menisbatkan dirinya juga kepada agama Nabi Ibrahim. Nah, contohnya apa? Ini dalam perkara haji, ya, dan dalam perkara kiblat. Dulu kiblat kaum muslimin, bos sekalian, kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis, ya, ke Baitul Maqdis. Waktu itu orang Yahudi setuju, orang-orang jahiliyah sebagian setuju mereka. Lalu ketika kiblat itu dirubah, bukan lagi ke Baitul Maqdis tetapi ke Ka'bah, juga begitu dengan haji. Maka orang-orang jahiliyah itu yakfuruna bitawajjuhi ilal kiblati. Mereka mengingkari kiblat diarahkan ke Ka'bah. Padahal mereka paham bahwa ini kebenaran, bahkan Ka'bah yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Bahkan dikatakan wa annal Ka'bata hiya kiblatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ka'bah itu dulu adalah juga kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan Ka'bah itu, ya, yang membangun juga adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Maka ada hijir, katanya ada hijir Ismail, ya, ada makam Ibrahim misalnya, ya. Nah, mereka Ibrahim Ismail membangun Ka'bah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah Al-Hajj 26. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Dan Allah Ta'ala berfirman juga, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat bersama Ismail tiang-tiang, ya, al-bait, Ka'bah. Nah, itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Ayat ini menegaskan bahwa Ka'bah itu yang bangun siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, mereka orang-orang jahiliyah yang sebagian orang Yahudi, sebagian orang Nasrani, mereka mengaku juga, ya, mengikuti agamanya Ibrahim, tetapi ketika ada perubahan kiblat, mereka mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, padahal Ka'bah adalah warisan Nabi Ibrahim. Menghadap kepada Ka'bah ketika sholat juga adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Haji dan umroh tempatnya di Ka'bah juga adalah warisan dari Nabi Ibrahim. Ya. Tetapi mereka mengingkari syiar-syiar terbesar yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Fahada minat tanaqudil ajib. Ini suatu sikap kontradiktif yang sangat ajib, ya, sangat mengherankan. Kok bisa ngaku mengikuti Nabi Ibrahim, milah Nabi Ibrahim, tetapi ketika diajak untuk kembali kepada apa yang sudah diajarkan Nabi Ibrahim, mereka mengingkari. Nah, ini adalah prinsip-prinsip hidupnya orang-orang jahiliyah, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam Islam ada juga yang seperti itu, kata saya Shalih bin Fauzan. Contohnya siapa? Ada sebagian orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, yantasibu ilal Islam, menyandarkan dirinya kepada muslim. Tetapi wayarfudu ba'du ahkamihi. Dia menolak sebagian hukum-hukum Islam. Contoh apa misalnya? Di sini beliau sebutkan contohnya, kalladzi yaqul, seperti orang yang berkata ana muslim, saya seorang muslim. Tapi dia, ya, summa yatufu bil kuburi wa yad'uha wa yatabarraku biha wa yatamassahu biha. Tapi dia sering keliling kuburan. Ya, dari satu kuburan ke kuburan lain, ya,
lalu berdoa dia di situ, yakin kalau dia berdoa di situ pasti diijabah oleh Allah. Jadi keliling dari satu kuburan ke kuburan lain. Ada yang nggak seperti itu? Ada. Dia merasa kalau berdoa dekat kuburan itu diijabah doanya. Wa yatabarraku fiha. Yatabarraku biha. Ngalap berkah dari kuburan itu, ada ya? Ngalap berkah dari kuburan itu. Wa yatamassahu biha. Bahkan mereka mengusap-usap kuburan itu. Bahkan sebagian mungkin membawa tanah kuburan itu. Ada orang seperti itu. Nah, kalau kita bilang hada syirkun, ini syirik. Jadi kalian nggak usah muter-muter kuburan dari kuburan ini ke kuburan ini untuk berdoa di sana, ngalap berkah di sana, kamu ngusap-ngusap kuburan di sana, ini syirik. Kita bilang begitu misalnya. Nah, fa innahu la yatahawwalu anhu. Maka orang ini dia tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Bahkan dia justru malah semakin semangat melakukan perbuatan tersebut dan dia marah kepada orang yang mengingatkan atau yang melarangnya. Wa hadza minat tanaqudi fil intisab. Nah, ini juga menggambarkan adanya kontradiksi dalam penisbatan dia kepada Islam. Dia mengaku dirinya Islam, tetapi perbuatannya yukhalifu fi a'dhami sya'airihi. Menyelisihi syiar Islam yang paling agung bahkan, yaitu tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah tidak pernah diajarkan oleh Allah dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Lalu kita ingatkan, dia semakin kekeh mempertahankan kebid'ahannya itu. Nah, ini tanaqud fil intisab. Kontradiksi ini. Dia ngaku Islam, dia ingatkan Islam itu Bapak sekalian, rujukan ya, hukum Islam itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Atau ijma' as-sahabah. Atau kalau enggak ada qiyas. Nah, ini. Tapi kalau sudah ada dalil dari Quran Sunnah, qiyas nggak bisa digunakan. Qiyas itu terakhir ketika nggak ada Al-Quran, nggak ada dalam Sunnah, nggak ada baru qiyas. Nah, ini banyak orang buru-buru menggunakan qiyas, padahal di dalam Quran, dalam hadis sudah ada. Nah, ini nggak boleh seperti itu misalnya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi dalam umat Islam itu sendiri ada sesungguhnya ya yang bersikap seperti orang-orang jahiliyah. Jadi saya kira ini apa yang bisa kita bahas Bapak sekalian pada kesempatan malam hari ini. Ada yang mau bertanya silakan Pak Agus, monggo. Pak Ketua Kamir boleh ya? Ya. Monggo. Orang Nasrani tidak, kata orang Yahudi, kata Allah dalam Al-Quran ya, bukan kata saya, kata Allah dalam Al-Quran ya. Terus? Yang kedua, juga dari Ustaz tadi dikatakan bahwa demi Allah dan demi Rasulullah tidak boleh dikatakan itu syirik. Ya. Padahal itu sering terucap dari seorang Muslim. Yang benar apakah misalnya demi Allah saja? Ya. Itu Pak Agus? Ya. Cukup? Oke, monggo Pak Jaji. Ya. Sehingga banyak negara-negara yang mendapat ya. Kalau itu jadi kembali bersama seperti ini, misalnya kita katakan sampai negara Prancis. Punya Prancis ya, sahamnya ya. Yang kerja di sana, ya. Ya, terima kasih. Baik, sekalian. Yang pertama, orang Nasrani itu tadi saya sampaikan tidak punya pegangan apapun ya. Itu yang mengatakan bukan saya, tapi saya tadi menyampaikan ya, apa yang dikatakan oleh orang Yahudi dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'in. Orang Yahudi bilang begitu. Orang Nasrani itu nggak punya pegangan apapun. Orang Nasrani juga bilang ke orang Yahudi, walaisatil yahud wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Sebaliknya, orang-orang Nasrani juga bilang orang Yahudi nggak punya pegangan apapun. Padahal orang Yahudi kan punya Taurat, orang Nasrani punya Injil ya.
Nah, jadi mereka saling serang. Faktanya sudah ada pegangan. Tapi karena pegangannya itu dibawa oleh orang yang dibencinya, maka mereka menganggap nggak ada apa-apa. Jadi pegangannya itu, kebenaran yang dibawa oleh orang Nasrani, kata orang Yahudi, itu nggak ada artinya. Sebaliknya orang Nasrani bilang, kebenaran yang dipegang oleh orang Yahudi nggak ada artinya, gitu. Jadi ini bukan kata-kata saya, tetapi apa yang Allah gambarkan tentang pertempuran orang Yahudi dan Nasrani, yaitu Pak Agus. Nah, tapi sekarang tentu saja mereka sudah harus tinggalkan itu Injil dan Taurat. Ketika datang Islam, semua mansukh, semua ya, sudah dinasakh dan disempurnakan oleh Al-Quran, maka mereka semua wajib mengikuti Al-Quran. Kalau mereka tetap bertahan dalam Yahudi dan Nasraninya, maka mereka kafir dan pasti masuk neraka kalau tidak bertaubat ya, dari kekufurannya dan tidak masuk Islam. Yaitu yang pertama Pak Agus. Yang kedua, demi Allah dan demi Rasulullah. Nah ini termasuk perbuatan syirik. Lah kan banyak orang ngomong seperti itu. Nah, orang Islam bahkan ustadz yang ngomong begitu juga ada. Ustadz ya. Nah, sekalian. Nah, meskipun yang ngomong 100.000 orang, 1.000 ustadz, ya kalau itu memang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, kita harus katakan itu keliru, salah. Mana dalilnya? Kan itu sekarang. Mana dalilnya kalau kita nggak boleh mengucapkan sumpah demi Allah dan demi Rasulullah? Dalilnya adalah kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, janganlah kalian bersumpah ya, kecuali atas nama Allah Azza wa Jalla. Barang siapa, dalam riwayat yang lain, man yahlifu bi ghairillahi faqad asyraka. Dalam riwayat yang lainnya, man yahlifu billah, barang siapa yang bersumpah dengan man yahlifu bi ghairillah, man yahlifu bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ya, kalau kita mau sumpah, tidak ada kecuali hanya diizinkan menyebut nama Allah saja. Man asyraka bi ghairillahi faqad asyraka. Nah, sama tadi kayak Masya Allahu wa sya'a Muhammad, kan kayaknya bagus banget. Terserah Allah dan terserah Nabi Muhammad. Tapi ini syirik, nggak boleh lakukan. Jadi itu Pak Agus. Jadi sekali lagi, ukuran kebenaran itu ada enggak dalam Quran dan Sunnah? Kalau ada, itu yang benar. Kalau bertentangan dengan Quran Sunnah, meskipun ada 10.000 ustadz melakukannya, ya 10.000 kiai melakukannya, tetap salah. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, yaitu. Nah, lalu yang terakhir Pak Jazin ya, banyak negara-negara Arab terutama ya, kayak Kuwait, Arab Saudi dan bahkan negara-negara lainnya sekitarnya memboikot Prancis karena presidennya menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia gimana pemerintahnya? Memboikot atau tidak? Di Indonesia pemerintahnya secara resmi memboikot atau tidak? Enggak ya? Ya, kayaknya kalau pemerintahnya enggak, ya, enggak. Tapi kalau masyarakat, iya, kaum muslimin menyerukan supaya memboikot produk Prancis. Tapi susah juga kemarin hari Jumat saya mau beli aqua gelas. Ada tamu mau datang banyak ke rumah. Wah, ini kalau banyak susah, gelasnya nggak cukup. Aqua gelas aja deh. Saya berhenti di warung yang banyak jual aqua air mineral, ternyata semua aqua semua. Saya bilang, Bu, kan ini diboikot kok malah dijual ya, ketawa aja sih ibunya. Nah, jadi susah ya. Nah, ini saya lihat mungkin juga kesadaran kaum muslimin masih rendah ya, masih rendah. Tapi kalau pemerintah yang ngomong, nah, mungkin lain ya kalau pemerintah yang ngomong. Nah, jadi Pak Jazin tidak usah khawatir, teman-teman yang kerja di SGM ini kayaknya aman-aman saja ya. Oke. Ya, seandainya lah katakan ya. Ya, seandainya
itu terjadi, betul ya, katakan Indonesia memboikot semua produk Perancis, otomatis SGM kena dampaknya. Apa Pak? Yang punya. Sekarang yang punya kan Perancis ya. Ya, saya dengar dari orang dalam juga begitu katanya. Pak Budi mungkin tahu juga ya. Nah, itu gimana? Bosnya ada bosnya di sini. Ada bosnya. Nah, itu gimana? Bos sekalian, yaitu resiko orang yang bekerja di perusahaan asing, orang kafir terutama. Nah, kalau nggak ada masalah. Tapi ketika mereka menunjukkan kebenciannya kepada Islam, nah itu ada resikonya. Bos sekalian. Nah, lalu mungkin yang ditanyakan Pak Jazin, berarti kita dosa dong menzolimi saudara-saudara kita yang kerja di SGM kan gitu. Bapak sekalian, kita kepada sesama kaum muslimin harus cinta atau tidak kepada sesama kaum muslimin? Harus ya. Kita harus cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Harus cinta kita kepada orang. Kasihan masa ada dia nganggur, dia nggak punya pekerjaan, harus. Tetapi, kecintaan kita kepada Nabi harus lebih besar daripada cinta kita kepada sesama kita. Itu. Jadi ada dasarnya. Ya gimana lagi? Karena cinta kita kepada Rasul lebih besar, ya resikonya mungkin sebagian dari saudara kita di PHK atau nggak punya pekerjaan. Ini resiko dari cinta kita kepada, bahkan lebih dari itu. Seandainya membunuh pun, ya, seorang suami bunuh istrinya. Kenapa? Karena istrinya suka mencaci maki Rasulullah. Pada istri yang dicintainya, istri yang melahirkan anak-anak, tapi dia bunuh karena besarnya cinta dia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Nah, hadisnya jelas banyak sekali. Umar bilang, ya Rasul, ya, tidak ada satupun yang lebih aku cintai di dunia ini kecuali dirimu, kecuali atas diriku sendiri. Oh, kata Rasul jangan begitu. Nah, sampai hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, bahkan sampai aku menjadi orang yang paling kau cintai daripada dirimu sendiri, kata Rasul. Nah, akhirnya Umar meralat, kalau sekarang engkaulah orang yang paling aku cintai dibanding segala sesuatu. Nah, sekarang al-ana ya Umar, sekarang engkau sudah benar wahai Umar. Nah, itu Pak Jazin. Jadi seandainya pun banyak bangkrut, ya itu resiko. Ya, resiko cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu ya. Nah, baik sekalian, ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.